Halo guys, hari Senin kemarin Konami telah merilis manajer baru yaitu Xabi Alonso. Tapi menurut sebagian orang manajer ini kurang bagus. Apa benar begitu guys? Mungkin karena gaya mainnya serangan balik cepat. Kita bedah ya. Apakah benar kurang bagus atau justru lebih bagus ini dibanding pelatih yang lainnya? Di sini bisa kita lihat ya, untuk Xabi Alonso ini ngebooster pemain midfielder sebesar 400%. Ini berguna buat kalian yang lagi ingin naikin stats pemain midfield kalian ya, agar semakin cepat ngeboost tanpa banyak-banyak butuh booster bagi yang minim booster. Oke, next untuk kecakapan gaya main tim. Xabi Alonso ini bagusnya main apa sih bang? Kalau berdasarkan statistiknya, yang paling bagus di sini adalah serangan balik cepat dan menyebar ke sisi guys. Dan ini unik sekali, biasanya pelatih double booster itu jarang sekali poinnya sama. Ya, pasti unggul di salah satu sisi saja. Namun Xabi Alonso ini punya dua keunikan, yaitu bisa serangan balik cepat dan menyebar ke sisi dengan nilai poin yang sama, yaitu 89. Tapi rata-rata yang paling biasa digunakan adalah SBC guys, atau serangan balik cepat. Karena di meta sekarang kalau nggak serangan balik, ya serangan balik cepat, ataupun ya itu mungkin top 2 ya ranking hanya itu. Oke, lanjut untuk boosternya. Di sini untuk Xabi Alonso yang double booster ini menambah ability di kontrol bola dan penyelesaian. Ini dua ability yang sangat penting untuk meta sekarang ya guys. Karena yang pertama itu kontrol bola. Kontrol bola itu sangat penting karena kalau kita lebih unggul di kontrol bola, bola nggak akan lepas dari kita. Dan finishing juga sangat penting karena finishing itu menentukan kemenangan. Bisa dilihat banyak berbagai gameplay yang finishingnya kurang bagus malah nggak jadi menang. Ini dua kelebihan booster yang dimiliki Xabi itu sangat unik karena dia memiliki kontrol bola juga oke, penyelesaian juga oke. Gitu guys. Lalu untuk next kita bahas bagaimana cara Xabi Alonso bekerja di dalam in-game ya. Jadi taktikal Xabi Alonso ini seperti apa? Jadi taktikal Xabi Alonso itu yaitu akan memberikan umpan kunci guys. Dengan syarat kalian harus punya satu pemain AMF yang bertipe playmaker kreatif, dan juga pemain kunci yang depan itu pemburu gol bertipe CF atau central forward yang bertipe pemburu gol. Tuh guys, jadi dia akan nge-link up ya. Umpannya akan bagus apabila dengan AMF playmaker kreatif lalu ditunjukkan kepada central forward atau CF dengan pemburu gol. Seperti itu guys. Lalu bang, apa sih yang cocok formasinya untuk si Xabi Alonso ini? Oke guys, nanti saya akan berikan 3 formasi ya. Mimin kasih 3 formasi, yaitu bisa di 4-3-1-2 seperti contoh pada formasi di atas, atau bisa juga formasi berikutnya ada 5-2-1-2. Yang penting satu di depan itu adalah playmaker kreatif guys, dan 2 pemburu gol di depan, atau boleh 1 pemburu gol atau 1 pemain dengan tipe playstyle pemburu celah atau lari pancingan atau playmaker kreatif juga boleh. Tapi yang penting adalah sektor lini AMF nya harus playmaker kreatif ya guys. Untuk formasi yang terakhir ini opsional ya guys, bisa sering digunakan bisa tidak, yaitu 4-2-1-3, yaitu tetap sama dengan polanya, yaitu 1 AMF dengan playmaker kreatif dan 1 CF central forward dengan pemburu gol wajib ya. Dan ini guys, fakta unik yang jarang kalian ketahui. Kemarin saya melihat salah satu gameplay dari YouTuber yang saya biasa sering tonton. Dia win streak guys, pakai Xabi Alonso sampai 30 kali. Ya, bisa bayangin ya, 30 kali main divisi guys. Dia win rate 100% pakai Xabi Alonso. Ini membuktikan bahwa Xabi Alonso ini sebenarnya termasuk hidden gem ya guys, yang layak dibeli ya untuk meta-meta sekarang dan bisa bersaing ya, sangat-sangat cukup untuk bersaing di meta sekarang. Jadi Mimin kalau ditanya, bang apakah kamu beli manajernya, so sudah pasti ya guys,
Mimin pasti beli untuk manajernya dan worth it sekali untuk dibeli karena ini salah satu manajer yang cukup unik. Dulu satu boosternya aja untuk Xabi Alonso itu masih digunakan guys, apalagi 2 double booster untuk bisa bersaing di meta sekarang. Meskipun serangan balik cepat, high defense-nya cukup tinggi, tapi ya tertolong dengan ya formasi link up ini. Formasi link up bisa mengandalkan 3 pemain di tengah atau 2 pemain di tengah dengan satu playmaker kreatif di depan dan satu pembunuh gol di depan, itu sudah sangat membantu. Jadi kesimpulannya adalah Xabi Alonso menurut Mimin adalah layak dan sangat layak untuk dibeli. Next, konten apa lagi guys? Bisa info ya di kolom komentar dan tulis pendapat kalian di sana. Jangan lupa like, komen, dan subscribe guys. Bantu Mimin untuk bisa keep up untuk selanjutnya ya. Terima kasih.